ketika nemu yang kayak gini, itu teman-teman ketika UTS nanti, kalau misalkan offline, teman-teman boleh nanya juga sih ke dosen pengawas untuk clue-nya, karena nanti mungkin akan dikasih clue. Jadi yang pertama tuh, ketika kita masuk ke soalnya, yang pertama itu ada a large publishing company require each agent to visit college at least 40 times a year. Jadi mengunjungi apa college itu setidaknya 40 kali setahun gitu. Nah, the visit are used to introduce new books and the latest development from a survey conduct on 16 agents. Jadi di sini ada N-nya sampel diambil ke 16 agent di beberapa kota besar. Nah, agent visit tertiary institution 44 times with a standard deviation 3. Jadi si agent-agent itu dia mengunjungi institusi itu sebanyak 44 kali. Yang mana tadi kan minimalnya itu 40 kali ya setahun. Nah, tapi ada standard deviation sebesar 3 gitu. Nah, dengan alpha 1%, pertanyaannya apakah ada perbedaan yang signifikan antara setiap agent gitu untuk mengunjungi bukan mengunjungi, waktu kunjungan, berapa kali waktu kunjungan terhadap kewajibannya. Nah, ini sebetulnya ada apa ya, ambiguitas lah karena di sini kalimatnya itu at least 40 kali kan masukin asumsi minimumnya itu adalah 40 kali. Makanya di sini kita pakai uji pihak kiri. Tapi bisa juga perbedaan itu nunjukin tanpa adanya ini gitu. Jadi maksudnya ketika ada perbedaan aja nggak 40 kali. Kalaupun kayak ini kan 44 kali ya. Jadi dia sebenarnya melewati kewajibannya yang mana sebenarnya bagus gitu. Minimal kan 40 kali. Cuma asumsi aku karena ada at least 40 kali itu kita pakainya uji pihak kiri gitu. Jadi kita masukin dulu diketahuinya. Tadi kita dapat agent yang diambil itu 16 kan. Nah, terus X bar atau rata-rata dari 16 agent yang diambil ini mengunjungi institusi itu 44 kali dan untuk rata-rata populasi minimalnya itu 40 kali per tahun gitu. Nah, ini standar deviasi dari sampel 3 nih harusnya bukan 30, sorry. Yang 3 dan alfanya diminta 1%. Nah, ini hipotesisnya. Jadi kalau lebih dari sama dengan 40 agent itu mengunjungi institusi itu tidak ada yang perbedaan yang signifikan karena dia udah lebih dari kewajibannya gitu. Nah, kalau misalkan kurang dari berarti ada perbedaan yang signifikan dari tanggung jawabnya gitu. Nah, ini kita hitung pakai rumus yang ini ya. Ini juga rumusnya ada di modul. Jadi Z-nya itu sama dengan X bar atau X bar ini adalah rata-rata sampel dikurangi dengan mu rata-rata populasi dibagi dengan S per akar N atau standar deviasi dibagi akar sampelnya, akar 16 gitu. Nah, dapatlah nanti hasilnya segini. Ini boleh teman-teman coba hitung juga sekarang. Siapa tahu nanti ada hasil yang berbeda. Nanti boleh di apa? Disebutkan aja mau raise hand atau misalkan di komentar gitu. Nah, jangan lupa cari Z tabelnya juga. Kita pakai uji pihak kiri, makanya nanti nilainya negatif. Mungkin nanti kita coba juga hitung kalau pakai Z alpha per 2 ya. Kita masukin. Kalau pakai Z alpha per 2, ya harus gini dulu. Hapus. Jadi kalau misalkan ternyata yang benar itu pakai dua pihak, nanti mungkin aku harus pastiin lagi ke tim yang bikin soal. Ini kan tim dosen ya sebenarnya. Jadi kita comot-comot soalnya karena emang dirasa perlu juga gitu buat kita diskusiin atau kita pelajari bareng-bareng gitu. Alpha kedua sama dengan yang sini. Rumusnya dia 1 min A-nya gini aja deh. Di N satunya 10 dan ditambah ini 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 dibagi 120. Nah, nanti dapatlah hasilnya segini. Nah, ini hati-hati ya teman-teman juga boleh coba hitung lagi pakai kalkulator. Takutnya ada yang kan aku nggak sama gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga masih ada yang
salah masukin angka di kalkulatornya gitu. Itu biasanya cuma karena tanda kurung doang sebenarnya. Jadi hati-hati ketika teman-teman pakai kalkulator, perhatiin banget terutama tanda kurung dan tanda operasi matematika yang lainnya gitu. Terus bisa kita simpulkan dengan tingkat signifikansi 10% tadi, estimasi interval selisih proporsi investor yang berusia lebih dari 45 dan investor yang berusia kurang dari 45 tahun adalah 6,35%, 6,35% dan 26,5%. Nanti gambarnya akan seperti ini ya. Nah, ini nilai tengah, jangan lupa ini adalah selisih dari si proporsi P1 dikurang P2-nya ya. Nah, terus nomor 3. The growth in UKM turnover around the Unpad Jatinangor Sumedang campus during the first semester of 2018-2019 was 12% gitu. While around the Dipati Ukur campus it was 8%. Suppose BNI plans to credit 300 UKM. Jadi BNI ini mau ngasih kredit untuk 300 UKM di Jatinangor ya. Dan 400 UKM dia mau ngasih 400 kredit ke 400 ya ke 400 UKM untuk owners yang ada di Pati Ukur. What is the probability that the growth percentage difference in Jatinangor is more than 6% compared to di Pati Ukur? Nah, jadi berapa kemungkinan kalau si presentasi pertumbuhannya itu berbeda dari Jatinangor sama di DU, berbedanya berapa? 6% gitu. Jadi kita harus compare Jatinangor dan di Pati Ukur. Kemarin di post test praktikum ada yang bingung nentuin X1, X2-nya yang mana, atau misalkan X bar 1, X bar 2-nya yang mana. Nah, kita bagi lagi ke pertanyaan ya, dia mau compare apa terhadap apa gitu. Nah, di sini kan dia mau compare Jatinangor terhadap di Pati Ukur gitu. Nah, itu berarti X1-nya nanti akan ini ya, akan yang Jatinangor. Sebenarnya harusnya bisa ke konteks pertanyaan, dan rata-rata pertanyaan juga dia pakainya kayak gitu. Jadi, untuk pengambilan X1, X2 itu bagi lagi ke pertanyaan ya, biasanya apa terhadap apa. Nah, untuk yang ditanyakan pertama itu biasanya dia X1 gitu. Nah, diketahui lah tadi Mi1-nya itu 12%, ini yang di Jatinangor, Mi1 sorry, Pi1. Pi1-nya itu 12% dan Pi2-nya itu 8% ya, atau desimalnya itu 0,12 dan 0,08. Nah, tadi kredit yang mau dikasih itu dari BNI untuk UKM di Jatinangor itu 300 dan ini untuk yang di DU 400 ya. Jadi sebenarnya lebih banyak. Cuma apakah betul nih berapa kemungkinannya gitu presentasinya itu bisa berbeda 6%, sedangkan kan tadi kita lihat growth-nya itu di Jatinangor 12%. Nah, ini kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi ini kita hitung dulu Pi1 kurangi Pi2-nya atau 0,12 dikurangi 0,08, hasilnya ini ya 0,04 gitu. Nah, terus kita hitung juga standar deviasinya. Nah, karena ini eh, N-nya tidak diketahui, N besarnya tidak diketahui, populasinya juga. Jadi kita tidak perlu pakai faktor koreksi dan nanti akan pakai tabelnya tabel Z. Tidak pakai tabel T karena ini N-nya itu dalam jumlah yang besar ya. Nah, ini masukin TO-nya atau standar deviasi, ini namanya TO ya, atau sigma. Nanti masukin ke rumus yang ini, ke rumus yang standar deviasi untuk proporsi. Nah, dapatlah nanti hasil akhirnya ini sama dengan nah 0,02315167381 ini standar deviasinya ya. Terus kita masukin ke nilai bakunya atau Z-score-nya pakai rumus yang ini. Ini adalah nilai yang kita cari ya. Di ini tuh nilai yang kita cari, yang mana nilai yang kita cari itu adalah 6%. Jadi 0,06. Dan mu ini adalah selisih yang ini. Jadi nilai yang ini ya. 0,04. Jadi 0,06 dikurangi 0,04 dibagi dengan si standar deviasinya gitu. Nanti dapatlah hasilnya itu adalah si 0,86386864 sekian 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 gitu. Gambarlah kurvanya. Jadi nanti dia tuh akan ada di sini si Z-score-nya. Ini nilai yang diarsir itu adalah nggak penolakan juga sih. Cuma emang ini nanti arsirnya itu tetap ke kanan ya. Karena ini batasnya itu kita ambil di sini si Z-nya gitu. Nah, terus kita hitung kan berarti yang dihitung itu adalah luas yang ini yang sebenarnya yang dihitung gitu. Karena ini batasnya udah ada di sini gitu. Nah, ini luas kanan dikurangi luas Z. Jadi luas kanan itu ada 0,5 ya kan, ke kanan 0,5, ke kiri juga 0,5. Nah, ini kalau kita lihat di tabel Z 0,86 itu nilai Z-nya adalah 0,05.
3051 gitu atau 0, nah, inilah kita tulis kesimpulannya. So, the probability of growth percentage difference in Jatinangor is more than 6% compared to di Patiukur is 0,1949 or 19,49% gitu ya. Nah, ini untuk yang terakhir. Nah, ini sebenarnya mungkin beberapa dari kalian di kelasnya mungkin ada yang pernah ngerjain soal tipe ini, tapi kalau di praktikum tuh kita cuma cantumin di modul, tapi belum ada di soal post test. Ini contoh soalnya juga pernah kita bahas gitu. Cuma untuk soal yang ini itu masih pakai rumus yang lama gitu. Karena memang beberapa dosen juga masih pakai rumus yang sebelumnya, walaupun kita nggak cantumin di eh, modul, tapi ini akan kita coba pelajari di sini ya. Jadi nomor 4 tuh soalnya adalah a study was looking for determinant of exclusive breastfeeding. To get opportunity, we have to look at the research done before or from the literature. Okay, from the result of previous studies in the ABC area, the proportion of exclusively breastfeed infants was around 17,2%. Jadi yang memberi ASI eksklusif itu proporsinya cuma segini ya. Nah, terus with the error limit, jadi ada error limitnya itu 5% yang kita pengen. Dan ada tingkat value alpha atau nilai akansinya itu 0,05 gitu. Try to help you find the minimum number of sample need for the research. Jadi ketika kita mau mencari suatu peluang atau kita menghitung distribusi sampling, nah berapa sih sampel minimum yang harus kita ambil kalau kita ngeset errornya itu gak mau lebih dari 5% misalkan kayak gitu. Itulah inti pertanyaannya itu seperti itu. Nah, ini kan berarti yang ditanya itu sampelnya yang biasanya sampelnya kita ketahui, sekarang sampelnya yang ditanya gitu. Nah, ini diketahui proporsinya itu adalah 17,2% atau kalau kita desimalin itu 0,172 ya. Margin of error-nya itu dia atau D itu 5% 0,05 dan alfa 0,05 gitu. Ini penyelesaiannya ini belum aku ganti nih. Nah, ini rumusnya sebenarnya rumusnya sampai sini dulu. Jadi akar proporsi atau kita sebut pi dikali 1 min pi dibagi dengan n. Nah, n ini nilai yang kita cari dan ini D itu margin of error-nya ya, si 0,05 ini. Nah, ini kayaknya aku salah ngitung juga, sorry ya. Jadi gimana sih cara pertamanya? Yang pertama itu ya kita kaliin dulu ini 0, sebentar aku ambil kalkulator dulu ya. Nah, aku ada salah hitung juga. Jadi yang pertama ini kita atau ini kita kaliin dulu yang dalamnya oke lah. Itu bisa 0,172 dikali 0,828. 0,828 ini didapat dari 1 min 0,172 ya. Ini kalian kaliin. Oh, salah mode. 0,172 kali 0,828 itu adalah 0,142416. Nah, ini nanti eh, kuadratnya kita hilangin. Kuadratnya, akarnya kita hilangin. Nah, gimana caranya? Itu kiri dan kanan kita kuadratin gitu. Jadi yang ini juga akan kita kuadratin. Coba aku bikin equation baru ya. Nah, equation yang barunya itu dia akan ini 0,142416. Ini asalnya n dan ini itu sama dengan eh, ini 0,05 kuadrat itu adalah 0,0025 ya. 0,0025 gini ya. Nah, ini sebenarnya tinggal kita ini jadi ini ke bawah, nanti n-nya jadi ke atas ya. Makanya dia n-nya itu akan sama dengan udah kita bagi aja ini 0,142416 dibagi dengan 0,0025 56,9.
Ini N-nya kecil ya. Dia hasilnya ada 5,69664. Nah, karena ini kan nilai minimumnya segini. Nah, kita jangan bulutin ke bawah ya. Apalagi ini juga angkanya udah 0,9, jadi kita bulutin ke atas. Jadi sampel minimum yang harus kita ambil itu adalah sebanyak 57 gitu. Ini kita hapus. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi sampel minimal yang kita ambil kalau kita punya limit errornya itu nggak mau lebih dari 5%, kita harus minimal ambil 57 sampel gitu atau lebih dari 57 sampel. Oke, mungkin penjelasan dari aku sekian dulu sampai sini. Ada yang mau tanyain atau mungkin dari James mending ditanya di sini atau di akhir aja, dibarengin gitu. Boleh untuk teman-teman yang bingung bisa ditanyain sekarang aja ya. Kang, aku mau nanya, Kang. Halo, Boleh Dibra, silakan ditanya. tes tes. Ada suara nggak? Ada. Ada. Oh, Kang, aku mau nanya, ini apa cara bedain yang penaksiran sama uji hipotesis tuh gimana ya di soalnya? Oke, cara bedain penaksiran dan uji hipotesis ya. Nah, Ya, sebenarnya kalau cara bedainnya itu biasanya tergantung dari pertanyaan. Itu paling gampangnya itu adalah kamu lihat ke pertanyaan. Contohnya kayak tadi. Kalau ketika dimintanya itu pasti interval, itu biasanya penaksiran. Ada kata-kata interval itu penaksiran. Kalau uji hipotesis, dia biasanya langsung apa ya? Kayak comparable gitulah. Jadi eh, pertanyaan itu bisa berupa benar atau tidak, iya atau tidak, signifikan atau tidak, itu udah pasti uji hipotesis gitu. Kalaupun nanti dimasukin angkanya, itu juga pasti comparable gitu. Kayak tadi contohnya yang Jatinangor lebih besar daripada lebih besar 6% daripada apa walaupun tadi konteksnya sampling, cuma yang kayak gitu juga bisa diubah jadi uji hipotesis gitu. Pokoknya uji hipotesis itu dia bakal lebih comparable gitu. Kalau kata kunci yang paling mudah untuk penaksiran itu adalah diminta interval gitu. Biasanya nih beras aman gak Kang, beras? aman aman. Pasti Kang. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya? Oke, sepertinya nggak ada buat materi ini. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyain di akhir SREP, nggak apa boleh ditanyain ya. Nanti ini aku akan lanjut dulu ke pengajar selanjutnya dan soal-soalnya akan dijelaskan oleh Kang Zidni. Bentar ya, tapi aku harus siapin dulu si materi dan laptopnya. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, aku Zidni Ilman Azmi dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022. Oke, kali ini kita bakal bahas beberapa soal lagi. Jadi yang kali ini tadi kan soalnya bahasa Inggris ya. Ini kita bahasnya soal yang bahasa Indonesia dari eh, dosen juga sama. Oke, kita langsung aja ke soal nomor yang pertama, yaitu suatu perusahaan mengklaim bahwa paling sedikit 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai dengan spesifikasi. Nah, suatu pengujian dari sampel yang terdiri dari 200 buah peralatan memperlihatkan bahwa 27 di antaranya itu rusak. Nah, ujilah klaim mereka pada tingkat signifikansi 5%. Oke, aku mau notes dulu sama teman-teman. Jadi sebelum teman-teman eh, masuk ke menjawab, teman-teman itu analisis dulu nih soalnya itu masuknya ke materi apa. Jadi biar gak bingung dalam nanti menentukan rumus yang dipakai itu yang mana. Nah, biasanya eh, kalau di setiap materi itu ada kata kuncinya. Tadi kayak yang udah ditanyain Ibras itu cara ngebedain hipotesis itu kayak gimana. Jadi nanti di setiap apa ya di setiap soal itu di setiap materi itu ada kata kuncinya. Kayak misalkan ini kan dia masuknya ke uji hipotesis. Kenapa?
karena di apa ya, di soalnya itu ada kata kunci ini nih, ujilah klaim. Berarti ini masuknya ke uji hipotesis kayak gitu. Nah, kita masuk dulu ke diketahui. Jangan lupa teman-teman kalau jawab soal itu diketahui, ditanya sama dijawab. Diketahuinya apa aja? Diketahuinya yaitu yang pertama itu ada pi. Pi itu adalah proporsinya yaitu 94% kayak gitu. Kemudian n-nya adalah 200. 200 dari sini. Udah disebutin juga kan sampelnya terdiri dari 200. Kemudian X-nya adalah 200 dikurangi 27 yaitu 173. Kenapa? Kenapa aku kurangin? Karena D itu yang diklaimnya nih, diklaimnya itu kan 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai dengan spesifikasi ini di sini. Sesuai dengan spesifikasi berarti dia itu yang apa ya? Yang nggak rusaknya gitu. Berarti X-nya adalah 173. Kemudian cari juga X per N-nya yaitu 173 dibagi 200 adalah 0,865 kayak gitu. Kemudian alfanya atau tingkat taraf nyatanya itu 5% yaitu 0,05. Ditanyanya, ujilah klaim bahwa paling sedikit 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian teman-teman tinggal jawab. Langkah yang pertama itu kita nentuin hipotesisnya. Kita itu mau pakai uji satu pihak kiri, uji satu pihak kanan, ataupun uji dua pihak. Nah, cara nentunya gimana? Cara nentunya balik lagi ke soal. Teman-teman baca lagi soalnya kayak gimana. Di sini kan dikatakan ujilah klaim. Berarti kita tuh menguji pernyataan si perusahaannya. Nah, klaimnya itu kan dia mengklaim bahwa paling sedikit 94%. Nah, di sini nih kata kuncinya paling sedikit. Berarti dengan kata lain paling sedikit itu kan yang paling sedikit 94% dan bisa aja yang paling banyaknya itu 100%. Jadi notasinya itu eh, lebih dari sama dengan 94% kayak gitu. Jadi si pernyataan ini tuh masuknya ke H0 karena dia ada sama dengannya gitu. Jadi kalau di soal itu biasanya apa ya? em, pernyataannya itu pernyataannya itu bisa masuk ke H0 ataupun ke H1. Jadi teman-teman perhatiin lagi si pernyataannya itu masuknya ke H0 atau H1. Karena ini dia paling sedikit atau dengan kata lain minimal 94 berarti eh, dia itu masuknya ke uji satu pihak kiri. Kayak gitu. Nah, berarti setelah kita tahu kita itu pakai uji satu pihak kiri, kita tinggal tulis aja H0 itu pi lebih besar sama dengan 94 yang ini. Nah, teman-teman jangan lupa juga ininya apa sih keterangannya, yaitu paling sedikit 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian H1-nya itu kebalikannya dari H0. Pi kurang dari 94%. Untuk keterangannya, kurang dari 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai dengan spesifikasi. Oke, setelah itu, langkah yang kedua, kita mencari Z-stat atau Z-hitung. Nah, ini untuk rumusnya kita menggunakan Z-tabel. Kenapa? Karena dia itu N1, maaf, karena N-nya itu lebih besar dari 30. Nih yang ini, N-nya adalah 200 kan. Jadi kita menggunakan Z, kayak gitu. Kalau misalkan dia itu kurang dari sama dengan 30, berarti menggunakan tabel T, kayak gitu. Oke, untuk rumusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini dia nggak dikaliin sama faktor koreksi em, karena n per n populasinya itu tidak diketahui. Jadi kita asumsikan tidak menggunakan faktor koreksi kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke rumus yaitu 173 dibagi 200 atau teman-teman bisa aja langsung nyantumin yang ini nih 0,865 dikurangi 0,94 dibagi dengan akar 0,94 dikali 1 dikurangi 0,94 dibagi dengan 200. Maka hasilnya adalah nanti didapat minus 4,5
4662. Oke, teman-teman boleh coba dihitung masing-masing, siapa tahu ada perbedaan, nanti boleh langsung dikasih tahu aja. Nah, langsung ke langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan Z alpha. Z alpha itu apa? Yaitu Z tabel. Nah, caranya gimana? Caranya itu eh, menggunakan rumus yang 0,5 dikurangi alfa. Karena dia itu uji satu pihak. Kalau misalkan dia uji dua pihak, maka rumusnya itu em, 1 dikurangi alfa dibagi 2, kayak gitu. Berarti 0,5 dikurangi 0,05 itu adalah 0,45. Nah, ini hasilnya adalah minus minus 1,645. Itu dari mana? Setelah nanti tahu nih 0,05 dikurangi 0,5 itu berapa, yaitu 0,45. Teman-teman lihat di tabel Z, di tabel statistikanya, teman-teman cari dari dalam ke luar. Nah, di situ kan kalau teman-teman lihat di tabel statistikanya, itu nanti ada dua ya. Ada dua, yaitu 1,64 sama 1,65. Nah, teman-teman tinggal bagi aja 1,64 ditambah dengan 1,65 kemudian dibagi 2. Tapi kalau misalkan teman-teman nemu kondisi kayak dia itu apa ya, si nilai ininya nih, si nilai Z alfanya itu dia lebih dekat misalkan ke yang sebelah kiri, teman-teman tinggal cantumin aja atau tinggal ambil aja yang kiri, jangan dibagi 2 dulu. Tapi ini karena kasusnya itu dia ke kanan sama ke kiri itu sama bedanya, maka itu ditambahin dulu kemudian dibagi 2, kayak gitu. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa digambar kurva distribusi normalnya, dan untuk daerah penolakannya itu ada di sebelah kiri karena kita menggunakan uji satu pihak kiri. Nah, teman-teman jangan lupa cantumin juga nilai Z alfanya. Kemudian untuk yang sebelah kanan adalah daerah diterimanya. Oke, langkah keempat yaitu kita kriteria. Untuk kriterianya seperti ini untuk uji pihak kiri. Untuk uji pihak yang lainnya, teman-teman boleh lihat lagi di modul atau di materi dari dosen. Gitu. Nah, untuk yang pertama itu Z lebih besar sama dengan minus Z alpha, itu artinya H0 tidak dapat ditolak. Kalau Z hitungnya kurang dari Z alpha minus Z alpha itu H0-nya ditolak. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu melakukan perbandingan antara Z hitung sama Z tabelnya. Ternyata Z itu yang dari penelitian yang udah kita lakukan, Z hitungnya itu kurang dari minus Z alpha, yaitu minus 4,4662 itu kurang dari minus 1,645. Maka H0 adalah ditolak, kayak gitu. Berarti langkah yang terakhir yaitu teman-teman membuat kesimpulan dengan tingkat signifikasi 5%. Nah, teman-teman jangan lupa selalu menyantumkan tingkat signifikansinya yang dipakai, yaitu kita tadi menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka klaim yang dinyatakan perusahaan tersebut adalah salah atau kurang dari 94% dari peralatan yang dipasok ke suatu pabrik adalah sesuai kasih, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 2, atau untuk nomor 1 ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman-aman? Oke, aku asumsiin aman ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyain juga, teman-teman gak apa-apa, potong aku aja. Tinggal langsung ditanyain. Oke, yang kedua, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, suatu survei diadakan terhadap pengunjung Pekan Raya Jakarta. Ada chat ini. Oke. Untuk itu diambil 2 kelompok sampel. Sampel pertama
adalah pengunjung untuk ibu-ibu sebanyak 500 orang, dan ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Sedangkan sampel kedua terdiri atas pengunjung untuk bapak-bapak sebanyak 700 orang, dan 300 orang diantaranya menyatakan tidak puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta tersebut. Nah, buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Nah, seperti yang udah aku katakan tadi, kita analisis dulu ini tuh masuknya ke materi apa. Nah, tadi juga udah disebutinnya sama Kang Dava itu, misalkan kalau ada interval itu berarti dia masuknya ke apa ya, ke penaksiran gitu. Nah, penaksiran apa? Di sini kan ada dua sampel nih, dua sampel, yaitu sampel pertama sama sampel kedua. Itu berarti masuknya ke materi penaksiran selisih, karena ada dua sampel kayak gitu. Kalau misalkan satu sampel, dia itu masuknya ke yang non selisih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke penjawabannya. Jangan lupa diketahui, ditanya sama dijawabnya. Diketahuinya apa aja? Yang pertama itu N1. Di sini kan disebutin nih sampel pertama itu 500 orang atau 500 ibu-ibu gitu. Dengan X1-nya yaitu yang menyatakan puas itu ada 325 orang. Kemudian teman-teman tinggal kemudian teman-teman cari P1-nya. P1-nya itu X1 dibagi dengan N1, yaitu 325 dibagi dengan 500, hasilnya adalah 0,65. Kemudian N2-nya itu 700 orang atau 700 bapak-bapak. Kemudian X2-nya itu 400. Nah, kenapa 400? Karena di sini kan ditanyanya sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas. Yang puas kan berarti tapi yang disebutin di soal itu dia itu 300 orang diantaranya menyatakan tidak puas. Nah, teman-teman jangan kekecoh. Jadi dalam membaca soal itu teman-teman diperhatiin lagi. Takutnya ada yang kayak gini. Nah, karena dia diminta yang puas, berarti kita cari yang puasnya berapa? Dari mana? Kita tahu yang puasnya berapa dari N dikurangi dengan X yang tidak puas, yaitu 700 dikurangi 300, yaitu 400 kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman cari P2-nya. P2-nya itu X2 dibagi dengan N2. 400 dibagi dengan 700 adalah 0,5714 sekian. Ini tuh aku udah buletin 4 angka di belakang koma. Tapi untuk di kelas masing-masing, aku serahin lagi ke dosennya. Teman-teman bisa tanyain itu untuk pembulatan itu berapa angka di belakang koma, dan pembulatan itu bisa dipakai di mana gitu. Ketika kalau diketahui itu boleh nggak kalau dibuletin kayak gitu. Teman-teman bisa ditanyain ke dosen masing-masing. Sorry. Oke, berarti tadi kan em, diketahui juga interval kepercayaannya itu tingkat kepercayaan atau signifikan levelsnya itu ada 65%. Jadi teman-teman tinggal tulis aja 1 min alpha. 1 min alpha itu notasi dari confidence level atau tingkat kepercayaan, yaitu 95% atau 0,95 kayak gitu. Oke, ditanyanya apa? Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Oke, cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya, teman-teman cari dulu nih Z alpha per 2-nya. Z alpha per 2-nya berapa? Dengan cara 1 minus alpha dibagi dengan 2. Yaitu, tadi kan 1 minus alfanya itu tingkat kepercayaan itu 0,95 dibagi dengan 2, yaitu 0,475. Nah, ini juga teman-teman carinya itu dari dalam keluar, sorry. Dari dalam keluar. Nanti ini juga ketemu ada gitu langsung yang pas 0,475 itu yaitu 1,96. Teman-teman boleh cari di tabel Z-nya, boleh dilihat. Oke, nah setelah itu kita em, gunain rumus yang ini. Sebenarnya itu kalau untuk selisih proporsi itu cuma ada satu rumus.
kalau nggak salah yang ini doang. Terus yang bedanya itu dalam menggunakan Z, karena ini dia N1 ditambah N2-nya itu 30, kurang disama dengan 30, teman-teman gunain T-tabel. Internet ya. Teman-teman, sorry aku tadi keputus gak ya? Aman, Kak. Oke. Aman ya, berarti teman-teman ingat ingat lagi ingat juga kita tuh gunain tabel T atau Z. Kalau di selisih itu caranya N1 ditambah N2 itu kalau kurang dari sama dengan 30 pakai tabel T, kalau lebih dari 30 kita pakai tabel Z. Kalau misalkan di non selisih itu cuma N N doang. N N kurang dari sama dengan 30 pakai tabel T, atau lebih dari 30 kita gunakan tabel Z kayak gitu. Oke, berarti karena ini lebih dari 30 kita gunakan tabel Z. Nah, ini untuk rumusnya. Teman-teman boleh dibaca. Ini notasi di sininya juga, teman-teman jangan salah karena ini adalah proporsi, jadi notasi untuk di tengahnya kayak gini. P1 dikurangi P2 kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja rumus yang udah ada. P1-nya berapa? Tadi kan udah dicari nih 0,65 dikurangi P2 yaitu 0,5714 dikurangi dengan Z alfa per 2 itu tadi juga udah dicari 1,96 dikali dengan akar dari 0,65 dikali 1 dikurangi 0,65 dibagi dengan 500 ditambah 0,5714 dikali 1 dikurangi 0,5714 dibagi dengan 700. Nah, sebenarnya teman-teman kalau dilihat itu sisi kiri sama sisi kanan yang ini nih, sisi kiri yang ini sama sisi kanan yang ini, dia itu sama aja. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih, di notasi minus sama plusnya. Kalau di kanan itu plus, kalau jadi teman-teman cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu teman-teman kaliin dulu yang ini 1,96 dikali dengan akar yang ini. Nah, nanti itu kan udah ketahuan tuh yang ini sama yang ini berapa kayak gitu. Kemudian yang ini juga yang P1 dikurangi P2 teman-teman hitung. Kemudian yang sebelah kiri itu tinggal teman-teman selisihin. Kalau yang sebelah kanan itu teman-teman tinggal jumlahin kayak gitu. Oke, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu adalah 0,022 dan 0,1342 sekian kayak gitu. Oke. Langkah terakhir yaitu kita membuat kesimpulan. Nah, jangan lupa tingkat kepercayaannya dicantumin. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, estimasi interval selisih beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta adalah antara 2,23%. Ini dari mana? Yang ini tinggal dikaliin 100, dibentuk persenin, yaitu 2,23%, dan 13,42% kayak gitu. Yang ini dibentuk persenin. Oke, untuk nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Aman, aman? Ada ya, berarti aman ya. Aku lanjut dulu ke nomor 3. Oke, kita lanjut dulu ke yang nomor 3. Dari suatu produksi baju di suatu distro, ternyata 93% produk diproduksi dengan baik dan 7%-nya diproduksi cacat gitu. Nah, pada suatu hari dilakukan penelitian terhadap 75 produk baju yang diambil secara acak. Nah, pertanyaannya yang A, yang poin A itu
peluang produk yang baik dari sampel yang diambil maksimal 95%. Kemudian yang keduanya itu yang B, berapa ukuran sampel yang paling sedikit agar jika kita mengambil sampel dengan ukuran tersebut, persentase kerusakan diharapkan tidak akan berbeda lebih dari 5%. Oke, teman-teman, biasakan analisis dulu pertanyaannya. Ini masuk ke materi apa? Ini masuknya ke materi distribusi sampling. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari pertanyaan ini nih, peluang gitu, peluang produk yang baik dari sampel yang diambil maksimal 90% itu teman-teman harusnya udah ngeh ya, ini tuh masuknya ke distribusi sampling kayak gitu. Nah, diketahuinya apa aja? Diketahuinya itu N-nya 75 yang ini. Kemudian P, P, P atau proporsi baiknya itu dia 93% dari sini. Dan P ketika cacatnya itu 7% atau 0,07. Nah, kemudian ditanyanya itu yang A itu P X per N kurang dari sama dengan 95%. Kenapa kurang dari? Karena dia itu maksimal. Berarti paling paling gede itu dia yang 95% gitu. Nah, ini juga X per N itu karena dia eh, proporsi. Nah, dari mana kita tahu dia itu masuknya ke distribusi sampling proporsi? Dari sini nih, kalau dia dinyatakan dalam bentuk persentase atau dalam bentuk proporsi gitu, dia masuknya ke distribusi sampling proporsi. Nah, setelah itu teman-teman, oh ya, yang B-nya itu berapa ukuran sampel yang paling sedikit? Oh, intinya ini tuh dia apa ya? Intinya dia itu mau nyari berapa sih sampel yang paling sedikit. Kalau misalkan errornya itu tidak akan lebih dari 5% kayak gitu. Seperti yang tadi udah Kang Dava jelasin di soal yang sebelumnya kayak gitu. Kurang lebih sama kayak gitu. Nah, untuk yang A itu langkah pertama itu kita mencari mu X per N. Oh iya, ini salah kayaknya harusnya N ya. Kok gak bisa dihapus sih? Bentar ya. Udah teman-teman ini yang ini tuh harusnya N ya. Mu X per N itu sama dengan Pi. Pi-nya itu berapa? Pi baik karena kenapa Pi yang 0,93 atau yang baik? Karena di pertanyaannya itu dia ditanyanya peluang produk yang baik. Berarti kita gunanya Pi yang baik kayak gitu. Oke. Langkah selanjutnya itu kita kita cari simpangan baku sampel proporsinya eh yaitu sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikurangi 1 minus Pi dibagi dengan 2 sama dengan 0,9 akar dari 0,93 dikali 1 dikurangi 0,93 dibagi dengan 75. Nanti hasilnya adalah 0,029 sekian. Nah, teman-teman, ini untuk perhitungannya teman-teman kerjain dulu yang ada di dalam ini nih, ada yang di dalam akar kayak gitu. Jangan salah. Oke, langkah selanjutnya kita cari Z-nya atau nilai nilai bakunya. Rumusnya adalah X per N dikurangi dengan mu X per N yang ini nih, hasil yang ini dibagi dengan sigma X per N hasil yang ini. Nanti, nah biasanya yang di sebelah kiri ini tuh yang ada di pertanyaan. Jadi teman-teman tinggal masukin aja yang ada di pertanyaan X per N yaitu 0,9 ini nih. Sorry. Pokoknya yang ini. Nah, dikurangi dengan 0,993 yang ini. Dibagi dengan 0,029 sekian. Nah, teman-teman, ini tuh yang ini, yang simpangan baku ini tuh teman-teman jangan dibuletin dulu. Karena dia itu masih digunakan dalam perhitungan, bukan di akhir kayak gitu, di nilai akhir. Jadi jangan dibuletin dulu. Nanti ketemu hasilnya adalah 0,678 sekian. Kalau dibuletin itu 0,68. Nah, setelah kita tahu nilai bakunya ada 0,8, teman-teman cari nih di tabel
di tabel Z. Teman-teman cari tabel Z. Kenapa tabel Z? Karena dia itu N itu kurang lebih dari 30 gitu. Jadi kita gunain tabel Z. Nah, setelah dicari, nanti kalau teman-teman cari, dia itu nilai tabel Z-nya itu adalah ini nih, 0,2517. Nah, teman-teman, atau teman-teman bisa tulis juga di sini. Gak bisa ya, Daf? Bentar. Oh ya, sorry. Coba. Oke. Teman-teman bisa juga teman-teman udah cari nih di tabel Z, bisa juga langsung ditulis aja di sini. Itu 0,2517 kayak gitu. Nah, jangan lupa teman-teman itu jangan lupa ditulis atau digambar kurvanya karena ada dosen beberapa dosen itu gak mau nerima kalau misalkan kurvanya itu gak ditulis gitu, gak digambar. Jadi jangan lupa teman-teman gambar kurvanya. Nah, kurvanya itu seperti ini. Kan tadi kita dapatnya 0,68. Berarti dia itu di sebelah di sebelah di sebelah apa ya? Di sebelah kanan kurva, di sebelah kanan nol nih. Di sini tuh asumsinya ada 0. Jadi karena dia positif, berarti dia itu ada di sebelah kanan, yaitu 0,68. Nah, kemudian teman-teman lihat di pertanyaan kan dia itu kurang dari sama dengan, berarti dia itu diarsinya ke sebelah kiri. Berarti yang diarsi itu yang di sebelah kiri. Artinya kita itu pengen tahu nih luas yang diarsir ini berapa persen itu luasnya itu berapa. Nah, kalau misalkan dia itu kalau lebih dari berarti yaitu diarsirnya ke sebelah kanan, ke sebelah sini nih. Kalau misalkan di antara, itu kan ada dua batasannya ya. Berarti kalau di antara itu, dia itu di antara misalkan di sini ada 1,56 gitu. Berarti yang di antara 1,56 kayak gitu. Kalau misalkan dia di antara ditanyainya. Karena ini ditanyainya kurang dari sama dengan, maka diarsirnya ke sebelah kiri. Nah, kemudian teman-teman tinggal hitungnya kayak gimana, yaitu P X per N kurang dari sama dengan 95% adalah luas kiri yang ini nih, luas kiri 0 itu kan 0,5 ya. Eh, kalau kalau ini kan luas kiri itu 0,5 sama luas kanan itu 0,5. Kalau jumlahin jadi satu kan atau jadi 100%. Nah, luas Z, luas Z itu luas 0 sampai Z yaitu luas 0 sampai 0,68 itu adalah 0,2517. Jadi luas kiri itu 0,5 ditambah dengan luas 0 sampai Z yaitu 0,2517. Maka hasilnya adalah 0,7517 atau 75,17%. Nah, teman-teman jangan lupa kasih kesimpulan. Jadi, dari 75 produk baju dijadikan sampel, peluang produk yang baik dari sampel yang diambil maksimal 95% adalah sebesar 0,7517 atau 75,17%. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu gak? Halo, aman? Aman, Kang. Oke, kalau aman, aku eh, untuk yang pembahasan yang B, aku serahin lagi ke Kang Dava. Oke, boleh reaksinya ya. Oke, sebenarnya aku mau mastiin dulu ke Champs kan SPrep ini biasanya ada kuis ya, bener nggak? Iya, Kak. Nah, kuisnya ada berapa kali ya? Satu apa dua? Satu aja kuis berhadiah ya. Oh, kuis berhadiah satu aja ya. Kalau gitu nomor 4 aja. Tadinya yang B. Tapi kalau yang B mau ada yang coba, boleh sih. Tadi kan sempat dijelasin juga ya. Kalau di yang sebelumnya itu soal nomor 4, cara perhitungannya juga sama. Masih pakai proporsi juga. Ini yang B ada yang mau coba nggak? Boleh raise hand deh. Ada nggak? Masih kalau lihat tuh. Sebenarnya. Ada yang mau coba? Yang B?
Boleh Raisen. Nibras nggak mau Nibras? Gak ada nih. Ayo teman-teman lumayan dapat GoPay. Gas nih. Tapi kayaknya kalau yang B sih nggak dapet GoPay ya. Yang dapet GoPay yang ini nih. Oke, ayo yang mau dapat GoPay lumayan. Oke, nomor 4 Nibras, gas. 4. Oh, jadi Nibras mau yang B atau yang nomor ini? Oh, nomor 4. Tapi nomor 4 cepet-cepetan ya. Jadi nggak harus Nibras doang. Yang lain juga boleh. Tapi cepet-cepetan ya. Jadi kalau Nibras terlambat juga, wah gugur. Jadi yang lain juga Yang boleh. cepat dan tepat. Betul. Oke. Ini nomor 4 coba dikerjain dulu ya. Nanti nomor yang 3B itu aku jelasin terakhir. Boleh. Kenapa sampai akhir, Kang? Atau gimana? Ya, boleh kamu jelasin dari hipotesis sampai kesimpulan. Oke, dari berarti hipotesisnya kan itu kan Hanolnya mu-nya itu sama dengan 15 ons atau rata-rata isi dari seluruh sampel itu adalah benar 15 ons sesuai dengan itu apa yang disoal. Terus kalau apa namanya H1-nya berarti mu tidak sama dengan 15 ons. Itu berarti berbeda dengan apa yang tertulis. Terus yang kedua itu nyari Z-nya. Z-nya itu X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Hasilnya minus 2,7273. Terus yang ketiga, langkah ketiga itu Z alfa setengahnya. Soalnya dia kan ada di dua sisi. Jadi 1 dikurang alfa dibagi 2 itu 0,49. Terus kalau dilihat dari Z tabel 0,49 itu 2,33. Terus buat langkah keempatnya itu kriteria. Jadi minus Z setengah alfa kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z alfa setengah itu H0 tidak dapat ditolak, atau Z kurang dari minus Z setengah alfa atau Z lebih dari Z setengah alfa itu H0 ditolak. Terus ternyata hasilnya itu kan Z-nya itu kurang dari sama dengan kurang, maksudnya kurang dari minus Z setengah alfa yang dimana H0 itu ditolak. Jadi kesimpulannya itu eh, tadi soalnya benar, lihat soalnya benar. Maaf Kang, boleh nggak soalnya lagi nggak Kang? Soalnya belum bikin kesimpulan. Oke, jadi So, kesimpulannya dengan taraf 2% ternyata eh, rata-rata isi dari seluruh sampel adalah 15 ons itu adalah salah. Udah, sekian. nah, Nibras mohon maaf, sayang sekali jawabannya adalah benar. Oke, jadi Nibras yang menang ya, anak-anak Sims. Boleh Oke. dicatat. Gokil Nibras. Thank you ya udah jawab. Jawabannya betul. Oke, tadi jawabannya udah betul ya. Yang kata Nibras, jawabannya segitu. Nanti mungkin aku akan kasih catatannya juga buat yang nomor 4.
Udah betul. Nah, ini untuk yang tadi belum selesai ya, yang B, sebenarnya caranya sama aja ya kayak tadi yang udah aku jelasin. Karena ini proporsi pakai rumus yang ini, rumus yang sama. Jadi akar proporsi dikalikan 1 min proporsinya. Atau nanti jadi akar 0,93 dikali dengan 0,07 dibagi N. Karena ini nilai yang kita cari itu nilainya kurang dari sama dengan 0,05 itu minimumnya ya. Jadi kan kita pengen cari berapa sampel yang mau kita ambil kalau kerusakannya itu tadi tidak lebih dari 5%. Nah, makanya caranya kayak gitu. Jadi nilai yang kita harapkan si kerusakannya gitu atau margin of error juga mungkin ini bisa jadi notasi yang betul ya. Nah, ini nanti kita tinggal bagi aja kayak tadi kita hilangin dulu si akarnya, kita kuadratin yang kanan juga kuadratin. Terus nanti tinggal operasi matematika biasa aja. Jadi 0,0651 dibagi 0,0025 itu 26,04. Nah, karena minimum yang diambil itu 26,04, kita bulatin sampelnya itu ke atas. Jadi 27 sampel gitu. Ini buat si kesimpulannya gitu. Oke, sampai sini mungkin penjelasan SP malam ini, pertemuan yang pertama untuk persiapan UTS. Oh ya tadi apa? Kak Zidni kayak menyampaikan sesuatu, sorry. Oh, ya teman-teman, jadi yang tadi yang di penaksiran itu aku lupa nambahin kurva di sini nih. Yang nomor yang ini nih, Ah ya, ditambahin. nanti ditambahin ya sama aku. Harusnya ini ada kurvanya. Yang teman-teman itu jangan lupa pakai kurva kayak gitu. Aku tadi pas ngerjain lupa nambahin kurvanya. Oke, teman-teman, makasih. Oke, sih, thank you Kang Zidni. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya dulu atau mungkin kalian mau apa gitu, komentari sesuatu, boleh silakan. Kang mau nanya kalau yang hipotesis selisih itu apa namanya? Ada mu-nya nggak sih sebenarnya? Mu atau pi-nya? Kalau apa? Kalau yang hipotesis selisih itu kalau di soal yang dari praktikum kan mu sama pi-nya itu kan biasanya dikurangin sama nol ya. Cuman aslinya tuh sebenarnya ada contoh soal yang ada ininya nggak sih? Angkanya. Oh, oke. Biasanya kan langsung dia dikurangi 0 ya. Iya. Sebenarnya itu jarang sih. Kayak kita nyantumin ada itu kan harusnya berarti mu-nya juga sama. Yang mana kalau misalkan mu atau pi rata-ratanya eh ya mu rata-rata populasinya sama, kalau dikurangin kan 0 0 juga gitu. Jadi makanya itu tuh biasanya akan selalu 0 gitu. Dan emang jarang banget case-nya kalau eh, si mu-nya itu nggak 0. Mungkin ada beberapa, cuma sejauh ini yang aku lihat dari soal-soal tahun lalu juga itu kayaknya nggak pernah ada yang ada nilainya gitu. Gitu sih, Bras. Kak, maaf aku mau nanya. Yang yang uji yang uji hipotesis selisih proporsi itu kan rumusnya ada dua ya Kak di modul yang P1 sama P2-nya diketahui sama P1 dan P2-nya nggak diketahui. Nah, itu cara kita tahunya dari soal itu gimana Kak? Bentar, bentar. Aku cek dulu. P1, P2-nya nggak diketahui. Iya kan rumusnya ada dua, ada yang P1 dan P2-nya diketahui sama P1 dan P2-nya tidak diketahui. Pi atau standar deviasi ya? P, yang proporsi, Itu selisih proporsi proporsi. populasinya. Oke, sebentar ya aku cek dulu. Oke.
Oh, oke oke yang proporsi ya. Barusan aku cek modul dulu. Jadi sebenarnya itu kayak pertanyaan sebenarnya mirip-mirip sama yang Nibras barusan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada di sampel ada di soal si P1 P2-nya itu diketahui besarannya, ya kalian tinggal masukin pakai rumus yang si P1 P2-nya diketahui gitu. Cuma kan kita seringnya itu yang pakainya yang tidak diketahui ya. Nah, tidak diketahui kalian tinggal pakai aja rumusnya yang mana kalian bisa milih juga. Yang kemarin mungkin di praktikum juga udah diajarin gitu. Nanti sebenarnya simpel aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan diketahui besarannya di soal, ya udah kalian tinggal masukin ke rumus yang P1 dan P2-nya itu diketahui besarannya gitu. Kayak gitu aja sih. Aman nggak? Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mungkin kayaknya nggak ada yang mau ditanya lagi ya. Itu ada form absen ya. Nah, kalau teman-teman yang hadir di sini tolong isi absennya dulu ya. Itu buat target anak-anak SIEMS. Nah, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin aku sama Kang Jidni mau bilang terima kasih yang udah hadir. Makasih atas semangat kalian buat belajar statistik. Mungkin mohon maaf kalau kita juga masih banyak kurangnya dalam ngajarin kalian buat SPrep, tapi kita harap SPrep kali ini bisa membentuk insight teman-teman ketika nanti mengerjakan UTS ya. Mungkin dari Kang Jidni ada yang mau disampaikan nggak, Jid? Sama aja aku juga mau bilang makasih teman-teman yang udah datang. Mohon maaf apabila dari kita ada salah-salah kata atau ada kurang dalam menyampaikan eh, menyampaikan penjelasannya. Sekian dari aku. Oke, mungkin itu eh, ya sepatah dua patah dari kita sebagai pengajar SPrep. Ya intinya semoga nanti UTS-nya lancar-lancar semuanya ya. Semoga nilainya juga gede-gede. Amin. Amin. Oke, mungkin dari kita segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Champs.